Pekan keempat kita akan membahas, pada pekan keempat ini kita akan membahas tentang materi apa? IPA. Ada yang sudah tahu? IPA. Lantas. IPA, indera pendengaran. Tentang kenapa, Dimas? Ustaz, lupa sesuatu nih. Lupa apa? Kuisis. Kemarin teh belum main kuisis. Belum kuisis? Belum. Yang hari Rabu kemarin kalau nggak salah. Kita belum main kuisis. Setelah itu, hari Rabu besok, kita kuisisnya tentang IPA. Kan yang kuisis hari Rabu kan belum. Jadi hari ini kita kuisis yang hari Rabu waktu itu. Bisa. Ustadznya belum bisa menyiapkan ya untuk kuisisnya. Kita pada hari ini insya Allah akan belajar IPA ya, bukan matematika. Baik, Salih, silahkan disiapkan terlebih dahulu bukunya. Kita baca doa terlebih dahulu. Bismillah. Udah tadi Allah dan wa'amalan taqabbala. Kemudian biizni ilman warzuqni rahman. Saudari wa yassirli amri wa Oh, tadi sudah baca doa? Udah, Ustaz. Sama siapa? Makanya tadi udah aku bilang, udah Ustaz. Coba dipotong. Sama siapa? Sama Ustaz. Baca doa sama siapa? Aku bilang tadi kalau itu udah tadi baca doanya, cuman dipotong sama doa. Pas doa itu Ustaz, pas kita lagi doa sebenarnya aku mau ngomong tadinya kayaknya sih udah baca doa. Oh, belum ya? Belum ya? Belum doa kita ini, baru selesai doa kita ya. Baik, silakan di buku-bukunya. Halaman berapa coba? Yang awal-awal. Halaman 3, Mumtaz, halaman 3. Di awal-awal ya kita belajarnya. Baik, slide-nya sudah tampil ya, Salih ya? Ya, sudah. Nah, baik, Ustaz ingatkan lagi, ada padapnya. Ada item-itemnya? Tidak. Tidak ada ya? Ya, ada gini Ustaz, atasnya energi bunyinya kelihatan. Baik. Ya, apa-apa. Nah, sebelum memulai materi ini, Ustaz ingatkan lagi ada padapnya ya, Salih. Pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Apapun aktivitas kita ya, kegiatan kita, semuanya kita niatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh bersemangat. Tadi kayak Tamasi ya, Masya Allah Tamasi. Masih membara semangatnya ya. Padahal sudah siang ya, Masya Allah. Baik, kemudian nanti jika selama proses belajar berlangsung ya, ada yang ingin ke kamar mandi, nah, maka silakan. Kalau mau izin, apa Ustaz, mau izin ke kamar mandi, mau ke hamam, nah, boleh ya. Atau haus ataupun kurang konsen, nah boleh untuk menyediakan air minumnya, silahkan sediakan air minumnya ya, Solih ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya. Jadi sediakan buku dan juga alat tulisnya, Solih. Baik, slide-nya bisa digeser ya. Nah, lanjut lagi. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang energi bunyi. Allah telah menciptakan telinga dan juga mulut bagi manusia. Nah, dengan pendengaran ini kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur karena kita dapat mendengar ya, juga dapat berbicara. Nah, bisa bayangkan bagaimana jika tidak ada pendengaran ataupun energi bunyi. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita akan mengalami kendala dalam berkomunikasi.
kasih ya. Sama halnya dengan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan dakwah dengan cara apa? Dengan cara apa? Komunikasi Ustaz. Berkomunikasi, mengeluarkan suara, mengeluarkan bunyi. Apalagi Rasulullah tidak bisa baca dan juga tulis. Rasulullah tidak bisa baca dan juga tulis. Jadi sarana komunikasi yang Rasulullah gunakan untuk menyebarkan agama kita ya, agama Islam, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah ya. Nah, ini kita menggunakan energi bunyi untuk apa? Untuk menyampaikan agama Allah. Baik. Selain itu ada yang bisa menyebutkan manfaat dari telinga yang Allah berikan kepada kita? Coba ada yang bisa kasih contoh? Zaid, silakan Zaid. Untuk mendengar. Untuk mendengar. Tes. Ali, silakan. Apa fungsi telinga? Baik, agar lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, Ustaz. Supaya lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain, Masya Allah. Apalagi manfaat yang lain? Kira-kira manfaat telinga itu? Ya, Ustaz. Apa? Coba Fatih. Apa Fatih? Untuk mendengarkan perkataan yang baik, Ustaz. Untuk mendengarkan perkataan yang baik, Masya Allah. Suara. Untuk mengetahui sumber suara. Ada lagi? Mendengar bunyi. Mendengar bunyi. Mendengarkan kajian, Masya Allah, Dimas. Mendengarkan murotal Quran. Mendengarkan murotal Quran. Ada lagi? Ada lagi. Mendengarkan azan. Mendengarkan azan. Azan ya, panggilan sholat. Agar lebih mudah mendengarkan azan, kajian. Mendengarkan Mendengarkan iqamah ya. Nah, dengan telinga yang Allah berikan kepada kita, kita bisa apa? Bisa mendengarkan azan. Bisa mendengarkan azan, tahu kapan waktunya sholat. Nah, kapan waktunya ke masjid ya, mendengarkan guru, mendengarkan materi ya. Yang saat ini kita sedang lakukan, mendengarkan materi. Nah, lantas patut nggak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Patut ya, kita harus bersyukur atas nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita ya, Salih ya. Baik, kita lanjutkan. Sumber-sumber bunyi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber bunyi? Nah, sama seperti Ustadz yang sedang berbicara saat ini. Artinya Ustadz sekarang sebagai sumber energi bunyi. Jadi yang dimaksud dengan sumber energi bunyi adalah semua atau apapun yang menghasilkan energi bunyi itu disebut dengan sumber energi bunyi. Nah, baik itu kicauan guru ya, suaranya Ali misalnya ya, atau saat ini di rumah Fatih ada kucing yang mengeong-ngeong ya. Misalnya apalagi contoh yang lain? Televisi ya yang bersuara, yang dinyalakan, itu juga sumber suara, sumber energi bunyi. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan energi bunyi itu disebut dengan sumber energi bunyi. Misalnya saat ini ada monyet misalnya di dekatnya Emir misalnya, terus bunyi kwak 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 gitu misalnya. Nah itu juga monyetnya juga disebut sumber energi bunyi ya. Baik, paham ya yang dimaksud dengan sumber energi bunyi? Paham, Ustaz. Jadi sumber energi bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi bunyi. Baik, bisa dilanjutkan. Kemudian ada getaran. Nah, kalau
kita berbicara ya, kalau kita berbicara itu artinya suara kita dihasilkan dari mana? Dari sebuah getaran. Suara kita dihasilkan dari sebuah getaran. Coba kalau kita ngomong, kita pegang leher kita. Nah, dipegang lehernya sambil ngomong, benar ya? Ada getaran tidak? Ada getaran nggak di lehernya? Ada ya? Ada ya getaran di lehernya ya? Ada yang tidak iya, ada? gede, Ustaz. Ada yang tidak ada getaran di lehernya? Ada Ustaz. Artinya diam itu. Kalau nggak ada getaran di Ada, lehernya Ustaz. berarti lagi diam itu, sedang tidak ngomong. Baik, yang dimaksud getaran. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya kita membuat praktikum atau eksperimen menggunakan penggaris seperti ini. Kemudian kita pegang ujung dari penggarisnya menggunakan tangan kita. Nah, kemudian salah satu ujung atau ujung yang lainnya kita tarik ke bawah. Ujung yang lainnya kita tarik ke bawah. Yang terjadi apa? Nah, penggarisnya akan memantul ya ke atas, kemudian balik lagi ke bawah, ke atas lagi, balik lagi ke bawah. Nah, yang dimaksud getaran adalah ketika penggarisnya dari titik A, kemudian menuju ke titik O, kemudian ke titik B, nah, balik lagi ke titik A. Dari B ke O, kemudian ke A. Itu dinamakan dengan satu getaran, sama dengan satu getaran. A, O, B, O, A. Dari A ke O, ke B, balik lagi ke O, balik lagi ke A. Itu disebut dengan satu getaran. Kalau dua getaran bagaimana Ustadz? Ya, dari A ke O, ke B, ke O, ke A, ke O lagi, ke B lagi, ke O lagi, ke A lagi. Nah, itu disebut dengan dua getaran. Baik, sampai sini Soli. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Laisa indana soal. Baik. Paham kira-kira yang dimaksud dengan getaran? Paham, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah, paham, Ustaz. Kemudian frekuensi. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Banyaknya getaran dalam satu detik. Itu disebut dengan frekuensi. Jika dalam satu detik ada satu getaran, maka frekuensinya satu saja. Jika getarannya dalam satu detik itu ada 30, maka frekuensinya adalah 30. Seperti itu. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran dalam satu detik. Nah, paham ya, Soleh ya? Berarti Ustaz, frekuensinya tergantung ya Ustaz. Misalnya frekuensinya 40, berarti 40 Ustaz. Mumtaz. Kalau misalnya getarannya 40 selama satu detik, maka frekuensinya adalah 40. Baik. Oh, tergantung Mudah ya? berarti Ustaz. Berarti tergantung kan Ustaz. Iya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada amplitudo. Yang dimaksud dengan amplitudo adalah simpangan terjauh atau jarak terjauh dari O ke A atau O ke B. Nah, jadi kalau kita melakukan praktikum tersebut, lambat laun, jarak dari O ke B atau O ke A itu akan semakin apa? Semakin pendek. Sampai akhirnya dia berhenti bolak-balik. Sampai akhirnya dia berhenti bolak-balik. Nah, sampai akhirnya dia berhenti bolak-balik. Dia akan semakin memendek jaraknya dari O ke A atau O ke B akan semakin memendek jaraknya. Nah, yang dimaksud dengan amplitudo adalah jarak yang paling jauh dari O ke A atau O ke B. Baik, sampai situ paham kira-kira Salih? Paham Ustaz. Paham Ustaz. Bisa dilakukan praktikum seperti itu ya di rumahnya ya, Salih ya. Yang sudah melakukan praktikum ini di rumah siapa?
Dimas, Ustaz. Zaid, Dimas, Rafa ya. Gozi belum. Ali, Gozi belum. Gozi belum. Alif Nah, nanti coba ya. Nanti lama kelamaan memendek jaraknya sampai akhirnya penggarisnya benar-benar berhenti ya. Baik, kita lanjutkan. Jenis frekuensi. Nah, kalau dalam satu detik getarannya kurang dari 20 kali itu disebut dengan infrasonik. Dalam satu detik getarannya itu tidak mencapai 20 kali, itu disebut dengan infrasonik. Nah, jenis suara infrasonik ini tidak dapat kita dengarkan ya, karena suaranya yang sangat kecil. Karena suaranya yang sangat kecil, kita tidak dapat mendengarnya. Nah, lantas suara yang mana yang dapat manusia dengar? Yaitu yang audio sonik. Getaran suara audio sonik ini mencapai 20 sampai 20 ribu kali per detiknya. 20 sampai 20 ribu kali per detiknya. Ini merupakan suara yang dapat manusia dengarkan dengan baik. Manusia dapat mendengar suara audiosonik dengan baik. Kemudian ada ultrasonik. Nah, bunyinya sangat kencang sekali. Ini ultrasonik. Sangat kencang sekali. Bukan Sonic itu ya. Sonic the Hedgehog. Sonic Ultrasonic itu jadi Baik. Headshot. Nah, Biru. getaran yang dicapai dari suara ultrasonik ini mencapai 20 ribu kali per detiknya. Suaranya sangat kencang sekali. Lebih dari 20 ribu kali per detiknya. Nah, dari sini kita dapat Suara apa, Ustaz? Kenapa? Misalnya suara apa, Ustaz? Nanti suaranya cepat dan bersih. Contohnya suaranya siapa ya? Suaranya Ustaz, kelelawar. suaranya Ustaz. Emang kencang. Nah, suaranya kelelawar itu kencang banget ya. Kalau kita lihat di TV kadang-kadang dibuat film gitu ya, kelelawar lagi teriak, tiba-tiba semuanya pecah, kaca-kaca pecah. Pernah lihat film-film yang kayak gitu nggak? Pernah. Pernah ya. Itu karena kelelawar termasuk binatang yang mampu mengeluarkan suara ultrasonik. Di antara ketiga suara ini yang manusia dapat dengar, suara yang mana? Audiosonik. Mumtaz. Di halaman 14 itu Ustaz. Bunyi yang di nomor 3, pertanyaan nomor 3, bunyi yang dapat didengar telinga manusia adalah, mau jawab audiosonik nggak ada, Ustaz. Iya, Ustaz. Soalnya nggak ada Ustaz audiosonik. Infrasonik Ustaz, katanya yang itu, Ustaz. Adanya ultrasonik, suprasonik. Jawabannya audiosonik ya. Jawabannya audiosonik. Nanti Jadi nggak ada, Ustaz. Nanti nggak ada. Baik, nanti Ustadz cek ya. Ustadznya tidak. Tapi kan ada itu. Baik. Sebentar. Nah, untuk suara yang manusia dengar di sini adalah suara yang audiosonik ya, bukan infrasonik, juga bukan ultrasonik. Nah, kita juga patut bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita hanya mendengar suara yang audiosonik. Nah, coba bayangkan kalau manusia juga bisa mendengar suara infrasonik, bagaimana? Kita tidak akan pernah bisa fokus nanti. Nah, bagaimana misalnya saat ini Emir sedang mendengarkan ustadznya, sedang belajar ya, mendengarkan suara ustadznya ya. Tiba-tiba Emir, karena Emir punya bisa mendengarkan suara infrasonik, akhirnya Emir bisa mendengarkan semut yang lagi ngomong. Berisik akhirnya ya.
Atau misalnya ketika lagi kajian, Ali misalnya, Ali lagi kajian. Nah, tiba-tiba Ali mendengar apa? Suara rayap misalnya sedang ngomong misalnya. Nah, akhirnya nggak fokus ya. Atau Dimas misalnya punya ikan di rumahnya sekarang, lagi dengar suara ustadznya, ikannya lagi ngomong, Dimasnya dengar. Waduh, maka kita harus bersyukur ya kepada Allah karena kita hanya mendengarkan suara yang audio sonik saja ya. Kalau kita sampai mendengarkan suara yang infrasonik, nah itu akan sangat mengganggu banget ya. Apa-apa kita dengar, apa-apa kita dengar. Orang bisik-bisik juga dengar nanti. Jadi nggak. Baik, kita lanjutkan. Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz. Kenapa Emir? Berarti kan kalau infrasonik itu bisa mendengar suara yang kecil ya Ustaz. Iya, Nabi Sulaiman infrasonik bisa mendengar infrasonik dong Ustaz. iya. Kita tidak untuk manusia umumnya ya, tidak dapat mendengar suara yang infrasonik ya, Soleh ya. Nah, adapun nabi-nabi diberi kelebihan seperti itu, nah, itu kelebihannya Nabi Sulaiman berarti. Baik, sampai sini Emir. Ini secara umum ya Emir ya, manusia itu tidak dapat mendengar suara infrasonik ya. Nah, untuk infrasonik sendiri, untuk hewan-hewan yang mampu mendengarkan suara infrasonik itu apa saja? Contohnya misalnya kuda Nil ya, gajah, paus, badak, gurita, dan burung merpati. Jangkrik, jangkrik, angsa. Jangkrik ya, angsa ya. Nah, Ada ini ya, ini ya, coba bayangkan ya, di sebuah hutan misalnya, di sebuah hutan suara mau ada ini gunung api meletus misalnya. Nah, mau ada gunung api meletus misalnya ya. Kemudian bagaimana hewan-hewan tersebut dapat melarikan diri? Nah, salah satunya yaitu karena Allah berikan mereka apa? Pendengaran yang sangat tajam. Nah, mereka mampu mendengar suara infrasonik. Contohnya adalah gajah misalnya ya. Nah, kalau gajah mendengar suara apa namanya? Gempa ataupun gunung api meletusnya belakangan, nah nggak bisa kabur nanti gajahnya. Gajahnya kan jalannya lama ya. Gajahnya kalau jalan lama, yang ada nanti gajahnya tertimpa apa bencana ya. Baik. Nah ini salah satu keuntungan yang dimiliki beberapa hewan ya. Nah, jadi mereka dapat mendengarkan suara yang sangat-sangat kecil ya. Termasuk diantaranya adalah gajah dan juga kuda Nil ya. Nah ini mereka mampu mendengarkan suara pergerakan lempeng bumi yang mengakibatkan bencana seperti apa gunung berapi yang mau meletus ya, atau apa contoh yang lain, gempa misalnya ya. Ini mereka dapat mendengarnya pergerakan lempeng bumi. Baik, sampai sini Soli, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, ini suara audiosonik. Ini adalah suara yang mampu manusia dengar. Suara audiosonik merupakan suara yang mampu manusia dengar. Nah, siapa saja yang bisa menghasilkan suara audiosonik? Salah satunya yaitu manusia itu sendiri ya. Manusia itu sendiri. Nah, kalau ustadznya tidak bisa menghasilkan suara audiosonik, nanti kalian tidak mendengar. Nah, berarti manusia juga menghasilkan suara audiosonik yang mampu ditangkap manusia lainnya ya. Artinya ustadznya juga mengeluarkan suara audiosonik.
Kemudian selain manusia siapa? Siapa lagi atau apa lagi? Nah, ada hewan-hewan ya, contohnya ayam, kucing ya, burung. Jadi hewan-hewan yang mengeluarkan suara yang bisa kita dengar, nah itu artinya hewan tersebut mengeluarkan suara audio sonik. Baik, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Terakhir, ultrasonik. Nah, ini hewan-hewan yang mampu mendengarkan dan juga mengeluarkan suara yang sangat kencang sekali. Contohnya adalah kelelawar ya, lumba-lumba, kodok ya. Anjing Ustaz. Nah, anjing Anjing ya. masuk Ustaz. Anjing masuk nggak? Masuk. Suaranya bubuknya kencang Ustaz. Tidak, Ustaz, kan tidak tahu. Tidak. Coba anjing masuk nggak? Tidak, Ustaz. Masuk. 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 Nah, Masuk, Ustaz. kalau anjing, nah ini memang mungkin anjing Coba Ustaz mampu temuin ya. sama anjing Ustaz. Nah, dia punya 40.000 apa ada suara 40.000 suaranya. Kenapa? Ultrasonik 40.000 suaranya anjing lebih dari 20. getarannya. Nah, Masya Allah, berarti anjing mampu mengeluarkan suara ultrasonik ya. Nah, karena getarannya bisa mencapai 40.000 kata Kelana ya. Baik, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Salih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kuis ya, Salih ya. Baik, silakan ditunggu kuisisnya. Nanti akan dibagikan kuisisnya di. Jangan dikirim dulu Ustaz. Kenapa? Di kolom chat, gak apa Ustaz. Rizky mau tanya Ustaz, Kenapa Rizky? apakah betul ayam dan anjing menderita siksa kubur? Apa Rizky? Apakah betul ayam dan anjing Ya. menderita siksa kubur? Katanya. Apakah ayam dan anjing mampu mendengar suara siksa kubur? Masya Allah. Baik. Nah, Bisa. Hewan lagi. coba nanti ditanyakan ke Ustadz Hasbi ya, Mungkin yang mengajar agama. Bisa. Bisa. Yang mengajar agama siapa? Ustadz Hasbi ya. Coba tanyakan ke Ustadz Hasbi ya. Satu Ustaz hari ini udah berapa? Ayo semua hewan bisa Ustaz. Semua hewan bisa. Di kolom chat Ustaz. Semua hewan bisa. Hari jam 1. Bisa Ustaz, bisa aja. Bisa aja di Ustaz ya. Ustaz, kolom chat Ustaz. Kirimin Nanti akan sekarang. dibagikan ya di kolom chat ya. Aduh, Ustadz. Semua hewan bisa. Belum ada Kenapa? Ustaz. Belum ada grup? Ustaz. Di grup belum ada? belum ada Ustaz. Baik, sebentar ya Salih ya. Akan segera dibagikan. Di kolom chat kalau dikirim sekali lagi. Ada itu di Quinta yang itu yang ada pas di search nanti ada tuh. Ya. Tulisnya Sudah ada? udah ada tapi chat yang kedua. Oh my god, kenapa? Kok di tamannya belum ada ya Ustaz? Ya Ustaz. Ustaz, anak Ya, udah kenapa, Soli? bisa Ustaz. Nggak ada sih. Kenapa Emir? Ada dapat glitch, ada shuffle ulang lagi aja ya Ustaz. Silakan. Aku punya Supersonic. Mama juga dapat satu mobil mau di dalam chat Ustaz. Kalau ditambah Ustaz. Sudah di kolom chat ditanya jawab ya. Oh, dia sudah masuk sih.
Ditanya jawab sudah dibagikan. Aku dapat Supersonic juga. Dapat Devil Jar, Pado sama Streak Boost. Lipat. Aku dapat Ustaz, aku dapat nggak ada ya. Aku dapat Streak Boost. 50-50. Kenapa sih? Aku dapat 50-50 kayak gitu cuma 2 soal. Aku bisa pas melihat titiknya dua itu 2 sampai multi. Ustaz ada yang namanya anonim. punya 50-50. Ustaz ada yang namanya Baik. anonim. Double zero body. Anonim tes Ada siapa? yang anonim. Salah. Jangan. Kemarin juga di PAI ada anonim, ada Kita mulai ya kuisisnya ya. anonimnya Kita mulai ya kuisisnya ya, Salih ya. Ustaz anonimnya dihapus saja Ustaz. Enggak. Mau pakai nulis. Untuk yang belum bergabung segera bergabung ya, Salih ya. Kasih ke Lana buat power up-nya. Ustadz boleh diulang-ulang nggak, Ustadz? Tidak perlu diulang-ulang. Waktunya sudah mau habis. Enggak, Ustadz. Baik, silakan kalau mau diulang. Dengarnya cepet. Tapi sebentar lagi akan diakhiri ya kuisisnya ya. Baik, silakan. Udah, Ustadz. Setiap kali sama izin flash banyak. 2 menit lagi, Ustadz. Izin 2 menit lagi, Ustadz. 1 menit lagi. Boleh ulang Ustaz. Striker Rizky Abi juga banyak. 5 kali 4. Aku satu striker juga. Baik, 2 menit lagi ya. 2 menit Boleh ulang, lagi Ustaz. kita akhiri ya kuisisnya ya. Nah, selesai tidak selesai 2 menit lagi kita akhiri kuisisnya. Masih sudah Ustaz. Lama anonim lagi ya. Dia striker 5. Ustaz. Baik, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi diakhiri kuisisnya. Udah selesai. Udah juga ya Ustaz. Udah ya soal-soalnya ya. Iya, ada gampang susahnya. 1 menit lagi selesai tidak selesai kita akhiri ya kuisisnya ya. Afwan bagi yang belum selesai misalnya. Ustaz, Tetap itu diakhiri nama 1 menit anonim lagi. siapa Ustaz orangnya? Ustaz tidak tahu. Yang menggunakan nama anonim siapa? Coba ayo ngaku. Nggak ada yang ngaku pasti ya. Yang penting dia nggak pakai glitch, Ustaz. Yang Bukan aku.
Ustaz, Zaid Bukan ada aku, buat, Ustaz. aku boleh ngulang, Ustaz. Baik, kita akhiri ya kuisisnya ya. Selesai, Diakhiri Ustaz. saja kuisisnya. Nah, akan bagi yang belum selesai tetap kita akhiri kuisisnya. Siapa yang pemenangannya? Itu adalah Nah, peringkat satunya siapa? Izan Torik Farid ya. dan Torik Abdillah. Torik Apa peringkat satu, kasih ya, kemudian peringkat Nana? duanya Izan, peringkat tiganya Kak Ana, Masya Satu Allah. gift ya. Tadi ini aku nomor 2 Ustaz. Terus nomor 3 dimundurin sama si Pak. Baik, Salih. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam bunyi ya. Nah, kita juga buat belajar apa lagi? Energi bunyi, sumber energi bunyi ya. Apa saja yang dapat kita dengarkan ya, Salih ya. Nah, itu sudah kita pelajari pada hari ini. Ustadz banyak yang Baik. Ustadz banyak yang salah. Kenapa? Banyak yang salah Ustadz. Apanya banyak yang salah? Soalnya dia nyombong. Banyak yang salah yang mananya? Soalnya Ustadz maksudnya itu. Banyak yang menjawab dengan salah maksudnya. Ya, ya Ustadz. Baik. Sudah bagus ya kalau Ustadz lihat. Jawabannya sudah bagus-bagus. Itu terbukti dengan apa? Nah, sudah banyak yang menjawab dengan benar. Itu di tiap soalnya gambarnya warna hijau semua ya. Warna hijau semua, Masya Allah. Sudah cukup baik ya Salih ya. Baik Ustadz, ingatkan lagi ya Salih ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bunyi ya. Bagaimana kita mendengarkan suara ya. Suara yang kita dapat dengar, suara yang apa? Audio Sonic. Audio Sonic. Nah, kita harus bersyukur ya atas pemberian pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat mendengarkan kajian misalnya dengan baik ya, tanpa terganggu dengan suara-suara yang kecil-kecil. Misalnya ketika kita sedang kajian misalnya, tiba-tiba ada serangga lagi ngomong ya, itu tidak terdengar. Kita supaya apa? Supaya fokus mendengarkan kajian. Jadi yang kita dengarkan adalah suara-suara yang audiosonik saja. Untuk yang infrasonik tidak kita dengarkan ya. Ini kita patut bersyukur atas pemberian Allah berupa pendengaran yang seperti ini. Baik, selain itu, nah kita gunakan pendengaran kita yang apa? Pendengaran yang audiosonik ini untuk apa? Untuk hal-hal yang baik ya. Kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Contoh misalnya apa? Mendengarkan kajian ya, mendengarkan murotal ya. Apalagi? Mendengarkan guru ya. Yang ketika gurunya mendengarkan misalnya ustadz-ustadznya lagi menjelaskan, Ustadz Hasbi misalnya lagi menjelaskan atau Ustadz Denny lagi menjelaskan. Nah itu kita dengarkan dengan baik. Kita dengarkan dengan baik. Nah, jangan misalnya apa? Misalnya tiduran misalnya ya. Nah, jangan ya, kita dengarkan dengan baik ustadz-ustadz yang menjelaskan tersebut. Baik, kemudian Allah juga memberikan kita apa? Memberikan mulut ya untuk berbicara ya. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik ya. Kita gunakan untuk mengaji ya, berzikir ya Salih ya. Digunakan untuk apa lagi mulut kita? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya. Belajar. Dimas tadi berzikir. Digunakan untuk apa lagi? Azan misalnya ya. Gunakan untuk hal-hal yang baik ya Salih ya. Gunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Contohnya apa misalnya? Misalnya memaki ya. Memaki, mencela orang misalnya ya. Atau membuli orang ya. Jangan ya. Atau menggibah. Gunakan
apa sampai menggibah. Masya Allah, menggibah. Gimana? menghina orang. Menghina itu jangan ya. Kita gunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik ya, Salih ya. Baik, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan sebelum kita akhiri. Terakhir ya, dengan doa kafaratul majelis. Baik, Ustaz Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa jazakallahu khairan.